dalam ijazah itu bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Karena memang ijazah itu tidak ada. Semua kawan-kawan media, jurnalis, youtuber dan lain sebagainya, hari ini kita lanjut pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pemberian keterangan ahli. Karena kalau ahli nggak diperiksa. Pemberian keterangan ahli, dan kami mendatangkan 2 dokter, satu dokter Bona Muda, Bona Tua Silalahi ya. Dan kita tahu Dr. Bonatua memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat, yaitu tidak boleh salinan ijazah itu ditutup-tutupin. Jadi semuanya sama, beliau sudah mendapatkan salinan 2014 dan 2019. Dan kalau ngomong seperti itu, maka mirroring harusnya dengan dokumen aslinya. Karena tidak boleh yang diserahkan ke KPU itu adalah dokumen yang lain. Nah, dokumen itulah yang kurang lebih diteliti oleh RRT. Jadi confirm sesungguhnya RRT meneliti dokumen yang sama dengan yang diserahkan kepada KPU. Itu yang paling penting ya. Karena walaupun sumbernya dari Dian Sandi, tapi di antara Dian Sandi dan itu sama sebenarnya dokumennya. Jadi bukan dokumen yang berbeda. Yang jelas foto yang berkacamata itu. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah ahli kita yang kedua adalah doktor, tapi saya harus sebutkan insinyurnya. Kalau beliau tadi ahli administrasi publik, kebijakan publik ya, ahli kebijakan publik dan juga researcher pastinya. Kalau Bu Dr. Insinyur Leoni Lydia, alumni ITB, itu salah satu keahliannya adalah apa tadi, engineering, software engineering. Jadi dan apa? Information system. Jadi kalau Bang Bonatua akan membicarakan mengenai bagaimana informasi itu bisa diperoleh sebagai sebuah hak kita, karena beliau dealing with dengan undang-undang tentang kebebasan informasi publik, dan juga menceritakan bagaimana kemudian ijazah Jokowi akhirnya didapatkan. Hadir untuk menjadi ahli di mana bidang keahlian saya tadi adalah sudah disebutkan software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait ya, dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU. Nah, saya akan meningkat bahwa sampai sejauh ini saya masih tidak mengerti ya, kenapa teman-teman peneliti saya sampai dituduhkan sebagai dalam hal kriminal. Iya. Nah, Bahwa September tahun lalu saya mendisklaimer di acara iNews, saya adalah peneliti independen. Sampai detik ini saya masih independen. Ya. Ya. Memang kebetulan bahwa saya peneliti, beliau-beliau bertiga juga peneliti. Jadi kami sama dalam hal subjek sebagai peneliti. Mungkin ada yang bilang kenapa saya nggak ke seberang, karena di seberang kan rata-rata bukan peneliti, mereka rata-rata loyalis ya, seperti itu. Dan yang perlu saya klarifikasi juga bahwa di sini saya sebagai ahli ya, ahli yang berempiris, karena saya melakukan kerja-kerja praktek, mempraktekkan keterbukaan informasi publik. Jadi sebelumnya saya akan mengklarifikasi juga bahwa sebelum saya meneliti, saya harus pelajari dulu penelitian sebelumnya apa. Ternyata yang saya temukan penelitian terdekat saya adalah penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sehingga penelitian mereka saya jadikan dasar untuk tolok titik nol saya untuk meneliti lebih lanjut, sekaligus mencari perbedaan-perbedaan. Satu yang saya lihat dari teman-teman RRT, bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Karena memang ijazah itu tidak ada. Jadi saya juga saat itu berpikir kira-kira mereka bertiga ini penelitiannya jenis apa. Saya waktu melihat
ciri khas penelitian beliau-beliau ini bertiga ini adalah tipe jenis penelitian yang namanya explorer, Eksploratif ya. eksploratif. Coba kebayang dulu peneliti semacam Magellan, ya, semacam Pinto, Mendes Pinto, Columbus, mereka mengeksplorasi. Tentunya namanya eksplorasi ini apa saja jadi bisa dipakai lah. Artinya belum terlalu banyak norma-norma yang diikuti. Namanya juga explorer. Dan setelah saya melakukan penelitian, saya pikir saya harus mencari, waktu itu memang harus diakui sebagai explorer, mereka ada kesulitan yaitu mendapatkan data yang namanya ijazah asli. Tentunya ini berkaitan dengan akses juga ya. Mungkin akses publik saat itu tidak ada, dan karena saya menguasai yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya menguasai namanya Undang-Undang Pelayanan Publik, saya mengerti kalau memang ijazah aslinya tidak ada, saya bisa cari data yang resmi yang disebut namanya dokumen publik, yaitu dokumen pada saat beliau mendaftar menjadi pejabat publik. Lebih tepatnya lagi di KPUD Kota Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo, Lembaga Kearsipan Provinsi DKI, KPUD DKI Jakarta, KPU RI, dan ANRI. Informasi yang kami teliti identik ternyata dengan informasi yang ada di KPU. Bahwa ini sudah baku, ya, ilmu pattern recognition itu di jurnal IEEE kalau nggak salah tahun 1960-an sampai 1970-an juga sudah banyak hal seperti ini. Bagaimana mencocokkan pola-pola dalam objek-objek dari sebuah dokumen, dari sebuah gambar digital, video, ini udah biasa. Tapi di sini malah dituduh sebaliknya. Oke, ya begitu dulu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.